Fa idza amanta bi'ilmillah, apabila engkau sudah beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya Allah mendengar dan melihat, maka wajib bagimu, kalau memang engkau sudah beriman, kewajiban bagimu yang sangat wajib adalah senantiasa menjaga dan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala melihatmu, maka jangan kau perdengarkan kepadanya kecuali yang Allah ridha. Jangan perdengarkan kepada Allah kecuali sesuatu yang Allah ridha. Dan jangan melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridha, karena Allah melihatmu. Jangan engkau membicarakan sesuatu kecuali yang Allah ridha, karena Allah mendengar apa yang kamu bicarakan. Hadirkanlah perasaanmu ketika kamu melakukan sesuatu, Allah melihatmu, dan akan muncul dalam dirimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan hadir rasa takut kalau kamu melakukan sesuatu yang Allah larang. Hadirin yang saya muliakan, ini begitu juga kalau engkau sudah mengetahui bahwasanya maha sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada yang lain. Maka yang perlu disiapkan oleh generasi hari ini adalah generasi yang seperti ini, imannya demikian, bukan generasi yang hanya menghafal rukun iman. Menghafal rukun iman, rukun Islam itu dihafalkan kepada anak-anak sejak kecil. Ini yang utama. Bukan menghadirkan, mempersiapkan generasi yang anti senjata, kebaik. Ini anak pelai je dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun beliau merasakan luka ketika dalam peperangan jihad. Yang dibutuhkan apa? Kekebalan akidah, kekebalan tauhid yang kuat. Hadir itu dia, sehingga pertolongan Allah akan sampai. Kita lihat nanti sejumlah bentuk karamah yang Allah berikan kepada para sahabat dibahas di sini. Jangan pernah merasakan sesuatu yang Allah perintahkan bahwasanya ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak mungkin. Perkara yang tidak mampu hamba lakukan, Allah tidak wajibkan kepada dia. Maka kita lihat, semuanya itu akan mungkin dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, lihat Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam yang begitu heroik, luar biasa. Ketika sampai ke tepi Laut Merah, beliau lari bersama kaumnya dari Fir'aun, lari dari kejaran Fir'aun. Amarahu Allah Ta'ala an yadrib al-bahr bi'asah. Allah perintahkan kepada Musa untuk memukul laut tersebut dengan tongkatnya. Allah, fanfalaqa 12 tariqa, maka laut itu pun terbelah menjadi 12 jalur. 12 jalur. Kalau sekarang ada jalan di atas laut, belum hebat. Allah berikan ilmu kepada manusia, dengan ilmu itu manusia berbuat. Allah telah mencontohkan kepada kita bagaimana Musa dengan perintah Allah jadi jalan. Lihat. Kana al-ma'u baina hadhihi at-turuq kal-jibal. Yang mana air di antara jalan 12 jalan tadi bagaikan gunung.
Dalam sekejap laut itu mengering. Musa dan para pengikutnya alaihi salatu wassalam berjalan di atas jalan tersebut seakan-akan berjalan di atas padang pasir, tidak kena air sedikit pun, dan ini dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Hadirin yang saya muliakan, tidak mungkin Musa melakukan ini dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaumnya sudah pada melihat, ini kemana kita lari, sudah terjebak dengan laut, ditegaskan Allah tidak akan membiarkan kita. Allah perintahkan Musa untuk memukul laut tersebut dan jadi jalan. Baik, itu Nabi Ustaz. Baik, sekarang kita lihat contoh umat Nabi. Tak usah jauh-jauh. Contoh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah para sahabat. Para ulama menyebutkan, di sini disebutkan ada beberapa kisah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari tentang karamat. Karamah itu diyakini dan menjadi satu hal yang disepakati oleh Ahlus sunnah wal jamaah. Karamah itu ada, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, para walinya, orang-orang yang dicintainya. Yang penting kita harus paham ini dulu, yang mana wali Allah. Wali Allah, al-mu'minu at-taqi, itu wali. Orang mukmin yang bertakwa, ini secara umum mana wali. Wali Allah dalam hadis disebutkan mereka adalah orang yang menjalankan perintah Allah yang fardu-fardu, plus mereka tambah juga yang sunat-sunat, yang nafilah. Wali Allah ini ketika minta tolong kepada Allah, Allah berikan pertolongan kepada dia. Wali Allah ini ketika berdoa, Allah ijabah doanya. Ini sudah kita bahas panjang lebar di hadis Arba'in dulu. Hadirin yang saya muliakan, wali Allah itu bukan diperoleh dengan cara tertentu, bersemedi di tempat tertentu, dengan cara-cara tertentu, mengucapkan zikir-zikir yang tak jelas, bukan begitu. Wali Allah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sentiasa menjaga ketaatan. Makin bagus kualitas agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun makin mencintai dia, makin berikan pertolongan dan keistimewaan bagi dia. Hadirin yang saya muliakan, ya, ini bisa dilihat dalam sebuah kitab Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Beliau membuat sebuah kitab Al-Farqu Baina Awliya Allah wa Awliya Syaitan, perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Baik, di sini disebutkan contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau sahabat bukan wali Allah, siapa lagi wali Allah? Kan gitu. Kalau para sahabat bukan orang yang karamah, siapa lagi orang yang karamah? Ingat, mereka bukan orang yang meninggalkan perintah. Hana mereka berpendapat ilun kat tingkat tinggi, hana li tumayang ai tapi hana. Jadi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini antara sejumlah kisah yang sahih menyebutkan tentang karamah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika penaklukan negeri Persia, dan beliau sampailah di sebuah sungai, Dijlah, sungai yang terkenal di Iraq. Maka orang-orang Persia bersama pasukannya dan kuda-kuda melewati sungai tersebut. Kemudian setelah mereka lewat, mereka merusak jembatan. Sudah lewat orang Persia, rusak jembatan. Dan mereka tenggelamkan kapal-kapal yang ada, agar orang muslim yang di belakangnya nggak bisa nyusul. Li'alla ya'bural ilaihimul muslimun.
Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka bermusyawarah. Kesimpulan akhirnya, wa fin nihayah qarraru, mereka menetapkan keputusan tetap kita lewati, harus nyebrang sungai tersebut. Mereka pun menyeberangnya. Mereka yamshuna ala sathil ma bi khailihim wa ibilihim. Mereka berjalan di atas air dan menggunakan kuda mereka, unta mereka. Sedikit pun mereka tidak mendapatkan hal-hal yang buruk. Mereka jalan lancar. Hadirin saya muliakan, pertanyaannya, siapa yang menahan air tadi menjadi bagaikan batu yang licin? Bagaikan batu yang orang berjalan di atasnya, para tentara, tanpa tenggelam satu orang pun. Jawabannya, innahu huwallahu azza wa jalla alladhi ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah azza wa jalla, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang dikatakan karamah, khawariqul ada, sesuatu yang luar kebiasaan. Allah berikan bagi mereka hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Tapi ini bukan dibuka untuk praktek. Ini pertolongan Allah. Ini tergaga naya aneh kau buka praktek. Yang pelai aja kena dalam buka. Poh tekian ke poh tekian. Tang keramat lagi ya. Dia ke Mekah. Bukan. Hadirin saya muliakan. Ini bagaimana kita pahami dengan ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kita ambil setengah-setengah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika engkau melihat, lebih kurang maknanya seseorang yang mendakwakan atau mengaku, atau kamu melihat dia berjalan di atas air, la taqtarru, jangan kalian tertipu sehingga kau lihat urusan dia, kehidupannya, hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, selesai urusan. Kalau tidak, maka itu tipuan syaitan. Di sini kita bisa bedakan antara wali Allah dan wali syaitan.